Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa. Obras obrolan santai kembali hadir bersama saya Dara Aurora. Pemirsa, beberapa waktu terakhir angka COVID-19 kembali meningkat di Indonesia bahkan secara global. Kementerian Kesehatan pun memprediksi bahwa puncak gelombang dari COVID-19 ini akan melonjak kembali dalam beberapa waktu dekat. Dan bagaimanakah langkah antisipasi dari pemerintah khususnya di Kabupaten Bulungan? Untuk itu kita akan membahasnya dalam tema respon Kabupaten Bulungan terhadap kenaikan angka COVID-19. Dan untuk itu sudah bersama saya Dr. Gigi Haji Imam Sujono MAP. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Dara. Baik, salam sehat ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, kita berbicara mengenai COVID-19. Kalau di Kabupaten Bulungan khususnya Pak, bagaimana kondisinya saat ini Pak? Baik Mbak Dara, dan selamat sore seluruh warga Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara. Perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Bulungan memang semenjak kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, dari 1 bulan yang lalu kita memang pelan-pelan dari zero itu mengalami kenaikan, dan terakhir kemarin sore itu data yang kita input di data yang kita kirimkan ke pusat itu sebanyak 66 orang itu 5 tambahan positif, 5 sembuh. Jadi tetap data itu 66. Baik, ini kan sempat zero kasus ya Pak ya, kemudian ada terjadi penambahan kasus kembali. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Karena di Indonesia ini terjadi gitu. Iya, kalau di Bulungan, bahkan di Indonesia, saya melihatnya begini. Begitu Kabupaten Bulungan dinyatakan zero dalam beberapa minggu, ini kan kita semua bisa mengakses sekarang ya, zaman digital ini semua bisa mengakses. Begitu Bulungan dinyatakan zero, masyarakat mulai euforia, menganggap bahwa COVID-19 tidak ada. Terus kemudian vaksinasi 1-2 Kabupaten Bulungan juga cukup lumayan tinggi capaiannya. Tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa mobilitas orang dari Jakarta, dari kabupaten, provinsi lain masuk Kabupaten Bulungan. Kan Bulungan ini kabupaten yang kebetulan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Mobilitas orang cukup tinggi. Kita tidak tahu lagi orang ini membawa virus COVID-19 atau enggak, kan seperti itu. Jadi euforia kita udah seperti tidak ada apa-apa gitu. Baik, berarti penerapan protokol kesehatan ini sangat penting ya Pak ya, walaupun memang angka COVID-19 itu sempat 0 di sini. Betul. Baik, lalu apakah mungkin ada penyebab-penyebab lainnya Pak di Indonesia, karena beberapa waktu terakhir juga ditemukan subvarian COVID lainnya. Apakah ini juga menjadi penyebabnya Pak? Betul, ya. Kalau di masyarakat ini kan tidak mempedulikan varian ya, dari varian yang sebelumnya, Delta dan selanjutnya. Masyarakat yang melihat ketika kena virus, keluar virus, kemudian demam, ada sesak dan lain sebagainya. Tapi kalau yang biasanya di kita yang mengenal varian-varian. Tapi pada intinya seperti ini, dengan kenaikan kasus di Kabupaten Bulungan ini, dengan kebetulan sekitar 2 minggu yang lalu ya, Kabupaten Bulungan ini dikeluarkan dari Kemendagri masuk di level 1. Bulungan langsung mengambil langkah-langkah konkret ya. Pak Bupati sebagai Ketua Satgas Kabupaten Bulungan langsung mengumpulkan kita, BPBD, kemudian Dinas Kesehatan, para camat. Kita diminta untuk mengambil langkah-langkah konkret bagaimana kita bicara pencegahan COVID-19 ini dari hulu sampai hilir. Itu. Kalau hulu ya para camat, kepala desa, kita semua bahu-membahu bagaimana controlling orang yang keluar masuk ke desa maupun kecamatan masing-masing. Kita bicara di hilirnya, kami di kesehatan
kami akan maksimalkan untuk upaya peningkatan vaksinasi kita. Vaksinasi kita sebetulnya untuk 1-2 cukup lumayan bagus. Cukup lumayan bagus itu di atas 70% semua. Tapi begitu masuk di booster, vaksinasi ketiga, ini yang masih kita khawatirkan. Ini kita bicara hilirnya. Baik, itu salah satu langkah pencegahan ya Pak ya, mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Tadi seperti Bapak katakan bahwa ketika melakukan vaksinasi booster, ini masyarakat mulai kendor ya Pak ya. Itu penyebabnya apa? Apakah dari masyarakatnya kah atau memang ketersediaan vaksin booster belum sepenuhnya memenuhi untuk Kabupaten Bulungan? Ya, untuk beberapa bulan yang lalu sebetulnya vaksin kita masih cukup lumayan banyak ya. Biasanya kita dikejar-kejar. Kalau kita itu tidak ada remnya sama sekali ya untuk vaksinasi. Kita bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, kemudian TNI, Polri, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memang melakukan sinergitas untuk melakukan vaksinasi kemana-mana kita gitu. Cuman memang dengan penurunan kasus COVID, masyarakat itu mulai enggan untuk vaksin. Biasanya kita dikejar-kejar orang-orang yang mau berangkat saja. Nah, seperti itu. Nah, belakangan vaksin mulai langka. Ya, Bulungan sempat ada beberapa vaksin yang expire itu karena memang udah terlalu lama ya, lama itu ada expire. Belakangan kami ketika masyarakat butuh vaksin cukup lumayan banyak, yang mau vaksin booster, vaksin kemarin sempat kosong sekitar 2 minggu. Kemarin kami sudah ada dropping dari provinsi, itu sebanyak sekitar 3.000 dosis ya, 3.000 dosis. Ini kita buka gerai-gerai kita di populasi tinggi, misalkan kita ada kegiatan yang peluang Kabupaten Bulungan untuk melakukan vaksin itu setiap minggu. Misalkan kegiatan kita di Tebukayan, tempat orang berkumpul banyak. Kita buka gerai-gerai, melalui gerainya kita, TNI, Polri. Nah, kemudian di Dinkes juga kita buka. Puskesmas kita buka semua. Ini sekarang selalu kita informasikan, ayo yang mau vaksin. Nah, ini mulai ramai kita, mulai ramai lagi. Cuman vaksin hanya 3.000, paling seminggu habis itu. Seminggu habis ya Pak ya, kemudian supply lagi untuk masyarakat. Ya, kita masih mengajukan ke provinsi. Mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini nanti Pak Usman sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bisa dropping lagi lah ke kita. Baik. Jadi masyarakat jangan ketika mau ada penerbangan baru booster ya Pak ya, harus dari sekarang karena kesehatan ini adalah aset berharga ya Pak. Jangan ketika sakit baru nanti booster. Baik Pak. Kita berbicara mengenai tadi sempat Bapak jelaskan bahwa ada beberapa pasien COVID-19 di Kabupaten Bulungan. Lalu apakah gejalanya ini berbeda Pak dari sebelumnya? Karena kan kita sudah vaksin dosis 1 dan 2 seperti itu. Iya, memang agak berbeda sedikit ya Mbak Dara dengan gejala-gejala vaksin seperti Delta gitu. Kalau Delta itu kan muncul seseorang yang terkena COVID-19 itu biasanya langsung sesak. Kalau yang sekarang memang dari tanda itu kurang lebih kayak flu biasa, ya, batuk pilek seperti itu. Dari angka kematian, angka kesakitan memang agak kecil ya. Jadi yang masuk rumah sakit saat ini ada sekitar 9 orang. Jadi angka kematian semenjak peningkatan ini itu hanya sekitar 2. Jadi kalau dibanding dulu waktu Delta, per hari kita bisa sampai 8 orang meninggal per hari. Per hari ya Pak. Kita buka karantina khusus di BPKSDM itu full. Belum yang kita karantina di masing-masing. Belum yang kita masukkan rumah sakit full, sampai lorong-lorong full. Nah, ini dari angka kesakitan memang kecil. Mungkin barangkali begini ya, kalau kami menganalisis kenapa sekarang ketika kita terkena COVID-19 itu tidak terlalu angka kesakitannya, angka kematiannya nggak tinggi karena kita memang sudah divaksin. Ini membuktikan bahwa vaksin itu sangat efektif untuk
perlindungan kita. Perlindungan kita. Dan kalau saya melihat sebetulnya di Kabupaten Bulungan head community-nya sudah mulai terbentuk ya. Iya. Gitu. Sudah ada perlindungan terhadap usia-usia rentan, misalkan lansia. Lansia ini kecil, kenapa? Vaksin 1-2 kita cukup lumayan tinggi. Tapi ternyata di lansia ini kita ada faktor penyulitnya. Banyak yang komorbid. Betul. Ini kita harus hati-hati juga, Mbak Dara. Iya, baik. Kemudian beberapa waktu lalu juga sudah ada vaksin untuk anak-anak juga ya, Pak Betul, ya. betul, Kalau di iya. Kaltara sendiri, bagaimana kondisinya anak-anak lansia? Apakah tingkat vaksinasinya ini sudah tinggi, Pak? Kalau vaksinasi untuk anak-anak kita tinggi ya, kita mendekati 100% ya. Baik. Ada beberapa anak kita yang juga ada komorbid ya. Iya. Cuman sekarang masuk di tahun ini ya, di tahun ini nih, kalau kami menghitung kemarin sempat komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, vaksin sebetulnya mungkin kita bisa usahakan. Betul. Ada 500 orang anak-anak kita yang ini perlu divaksin karena masuk di usianya. Iya. Itu. Ini anak-anak kelas 1, Iya. ini sudah kami inventarisir, Mbak Dara, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kondisikan. Baik. Jadi kalau anak-anak ini kami lebih gampang, Iya. karena kami komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Iya. kemudian kami informasikan ke sekolah-sekolah, kita lakukan vaksin, pemberitahuan orang tua, Iya. vaksin selesai. Orang tua yang agak sulit. Seperti itu. Baiklah, Pak, kita akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Obras. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta, dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta, lah orang muda punya biasa. Si bantu manikam di marjoget, sormari kotak di nama mari, si bang bangkar jula-jula, si bang bangkar jula-jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih.
pemirsa, kembali lagi di Obras Obrolan Santai. Saat ini saya masih bersama dengan Dr. Gigi Haji Imam Sujono MAP selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai kenaikan angka COVID-19 di Kabupaten Bulungan. Tadi Pak Imam sudah sempat menjelaskan bahwa beberapa pasien terakhir itu gejalanya ringan karena kita sudah vaksinasi. Lalu bagaimanakah dengan perawatannya sendiri, Pak? Apakah pasien-pasien ini diisolasi di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri? Iya, Mbak Dara, kita dari 66 orang yang kemarin tercatat sore, ada 9 orang sekarang yang posisi kita rawat di rumah sakit. Ya, karena memang gejalanya agak perlu perawatan khusus ya. Yang lainnya kita lakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah, satu catatan sebetulnya, pengalaman kita kalau isolasi mandiri itu hampir rata-rata dari tingkat kepatuhan kurang. Ya, ini yang perlu kita harus kerjasama dengan semua orang, saling ngawasi gitu ya. Memang dari sisi pembiayaan kalau kita melakukan isolasi mandiri itu pemerintah ringan dari sisi pembiayaan, karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk karantina khusus, kasih makannya, ya. Tapi kalau karantina mandiri, isolasi mandiri ini kesulitan kita memantau ini. Betul. Kita sebetulnya sudah punya tim ya, dari TNI, Polri, masyarakat gitu ya. Kita juga dari kesehatan, kalau dari sisi kesehatan dari pengobatannya bagaimana kita memberikan obat ke pasien ini. Cuman tingkat kepatuhan ini yang perlu betul-betul. Bahkan kalau dulu Pak Bupati saya itu termasuk memberikan kebijakan yang ekstrim. Ketika dinyatakan positif, pasang stiker di rumahnya. Kami sedang isolasi mandiri. Nah itu. Nah ini kemarin perintahnya beliau sebetulnya seperti itu. Tapi kita masih melakukan langkah-langkah humanis gitu. Betul. Ya. Ya kita ini sekarang Mbak, masyarakat sudah mulai gembira. Kemudian perekonomian di Kabupaten Bulungan juga sekarang kalau kita lihat sudah orang jualan sudah pokoknya luar biasa. Kita kepingin penanganan COVID ini berjalan, perekonomian masyarakat juga akan tetap terjaga, Mbak. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya prokes dijalankan. Kemarin dari BPBD sudah keliling pasang spanduk di tempat orang kumpul banyak, wajib menggunakan masker, jaga prokes gitu ya. Nggak lama lagi Mbak, kita juga ada Forprov ini. Betul. Nah, kita makanya lagi betul-betul melakukan kegiatan yang cukup gerak kita percepat bagaimana Forprov nanti ini bisa berjalan dengan baik juga di Kabupaten Bulungan. Betul. Gitu. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri ya Pak ya. Betul. Perlu penting banget kesadaran masyarakat. Kita saling bersama-sama untuk menguatkan dan menjaga ya Pak. Betul. Baiklah, sebentar lagi kan Pak pergantian tahun, momen pergantian tahun. Tentunya euforia masyarakat ini meningkat seperti itu. Bagaimana untuk mengantisipasi, menghimbau masyarakat agar tetap bahwa menjaga protokol kesehatan ini, Pak? Iya, Mbak Dara, makanya kita bicara penanganan COVID ini tidak bisa satu titik saja. Kita ada sekitar 8 klaster. Betul. Kita harus bekerja sama, tidak bisa kerja masing-masing. Betul. Di hulu bagaimana kita penanganan di hulu? Hulu ini penting banget. Hulu ini bagaimana kita melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan pencegahan agar di hilirnya pasien yang berjatuhan ini kecil gitu ya. Itu kita sudah lakukan di Kabupaten Bulungan. Sekitar seminggu yang lalu
kita dipimpin Pak Bupati, kemudian kita juga sudah melakukan langkah-langkah konkret, camat, pradesa, kita ada 8 klaster juga mulai bergerak. Harapan kita ke masyarakat, prokes yang penting. Betul. Masker. Kemana-mana kita menggunakan masker, prokes harus terjaga, biar ekonomi juga Tetap berjalan. ya, Pak. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan kerjasama ini, nanti COVID melandai, kita bisa tahun baruan, Iya. ya, bisa Natalan, Bisa Natalan. kita bisa nonton bola di kegiatan Porprov ini. Betul. Ini pertengahan Desember Mbak, kita Iya. Porprov. Kalau nanti naik terus, iya. saya agak takut juga. Iya. Sayang ya Pak ya, ketika nanti momen-momen tersebut, Iya. misalnya kita tidak bisa ikut menikmati seperti Betul, itu. betul. Baik Pak, kan kalau kita berbicara mengenai tantangan, Kabupaten Bulungan ini luas sekali, Betul. sampai Tanjung Palas dan lain sebagainya. Bagaimana tantangannya Pak selama ini dalam hal pencegahan, termasuk juga meningkatkan angka vaksinasi ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau seperti Iya. itu? Bulungan kita sudah terlatih dengan kasus kemarin ya, Iya. penanganan COVID dari 2020, 21, 22 ini. Walaupun kemarin sempat mengendor, ini Iya. kita gas lagi. Iya, Ya, betul. gaspol sekarang, gaspol lagi. Gaspol. Kita sudah bisa membuktikan bahwa kita kemarin sinergitas yang kita bangun Iya. itu bisa membuktikan bahwa penanganan COVID-19 kemudian vaksinasi kita bisa kerjakan. Kita termasuk ya kalau dibanding kabupaten lain di daerah timur sana, Iya. Bulungan masih bersyukur. Jarak tempuh kita masih paling 3-4 jam. Teman-teman saya tugas di daerah timur sana, itu mau vaksinasi bisa sehari semalam. Kita masih bersyukur. Kita masih bersyukur ya Iya, Pak. dan saya sangat bersyukur masyarakat Kabupaten Bulungan. Iya. Kemudian kita yang ada di stakeholder, kecamatan, desa, RT, RW, ini sangat luar biasa. Kalau hal-hal kayak gini, ini kita bisa buktikan Pak 2020, Iya. 2021, 2022. Kita bisa, saya yakin Bulungan bisa. Bulungan bisa ya Pak. Jadi kita tetap gaspol untuk menjaga kedisiplinan masyarakat ini. Lalu Pak, boleh diceritakan nggak mungkin pengalaman-pengalaman dari tenaga kesehatan di lapangan gitu? Apakah masih ada gitu masyarakat yang menolak vaksinasi, Pak? Ya, kalau penolakan sih alhamdulillah sudah enggak ya, Sudah penolakan ya. Cuman yang lebih banyak itu karena satu pemahaman masyarakat yang bahwa ketika kita sudah melakukan vaksinasi secara menyeluruh minimal 70% lah ya. Iya. Ini bisa memberikan herd immunity, perlindungan terhadap orang tua kita, anak-anak Betul, kita yang iya. ada komorbid, Iya. ada penyakit tertentu yang tidak bisa kita vaksin. Iya. Ini yang terus kita bangun bahwa ini perlu. Kelihatannya halal haram sekarang sudah enggak terlalu ya. Di Bulungan sudah enggak ada penolakan terhadap itu. Yang perlu kita yakinkan sekarang ke masyarakat bahwa minta tolonglah kita. Sekarang booster di Bulungan ini sekitar 26% lah, Pak. 26%. Ini kita harus Genjot lagi ya, Pak? iya genjot di kesempatan yang baik. Ini saya terima kasih ada TVRI yang wawancara. Jadi selanjutnya nanti minta tolong ASN, dunia usaha, kemudian dari masyarakat. Ayo, mumpung ada vaksin, kita vaksin. Jadi nanti sudah 70%, kita sudah terbentuk herd immunity. Insya Allah walaupun ada COVID, ya kayak flu biasa saja. Mau Gitu. COVID varian baru pun kita harus, Kalau udah vaksin, insya Allah aman ya Pak? iya. Kalau kesehatan ini udah empat ini Mbak. Iya. Vaksinasi keempat kalau kita kesehatan. Dan Iya. saya lihat teman-teman sekarang udah kayak jalan kemana-mana, PD-nya dapat gitu. Yang penting tetap prokesnya dijaga ya Pak. prokes ya. penting itu. Prokes penting sekali.
penangkalan pertama ya, perlindungan diri kita. Baiklah, sebagai kesimpulan atau closing statement, apa harapan Bapak kepada atau himbauan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bulungan? Silahkan Pak. Baik, Mbak Dara, terima kasih. Ini saya tujukan ke seluruh warga yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya Kaltara pada umumnya. Mari kita bersama-sama untuk melakukan penanganan COVID-19 ini. Kita ada yang gerak bagian hulu, bagian hilir. Kita jaga prokes. Kemudian satu lagi, ketika kita bisa mengendalikan COVID-19, perekonomian Kabupaten Bulungan saya yakin juga akan meningkat. Itu yang penting, Mbak. Baiklah, pemirsa, itu dia tadi obrolan santai bersama dengan Dr. Gigi Haji Imam Sujono MAP selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, dan semoga dengan adanya perbincangan ini dapat membawa manfaat dan juga edukasi ya Pak kepada masyarakat. Baiklah pemirsa, demikian Obras episode kali ini. Nantikan kami dalam episode selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa.